Luqmanul Hakim kan? Udah lo kayak gitu. Nak pegang kaki, bapak pegang tangan. Yuk kita angkat. Apa? Budak yang dimerdekakan namanya hamba saha. Orangnya dia bukan ulama, dia bukan orang pintar, dia orang biasa. Cuman karena beberapa nasihatnya untuk anaknya dengan bahasa yang sangat hikmah, sehingga Allah abadikan namanya sebagai salah satu nama surah di Al-Quran, yaitu surah Luq juz 21 sebelum surah As-Sajdah. Itu diceritakan. Jadi Luqman ini pesannya untuk anaknya itu cuma dua. Satu, lupakan. Jangan cepat lupa dan cepat ingat. Lupakan dan ingat. Gitu. Jadi yang pertama lupa. Apa yang harus kita cepat-cepat kita lupa? Yang pertama kebaikan kita untuk orang lain. Itu kalau kita berbuat baik untuk orang lain, itu langsung cepat-cepat lupa. Jangan diingat-ingat. Yang kedua, jika ada orang lain berbuat salah kepada kita, cepat-cepat kita lupakan. Jangan kita ingat-ingat, ini dia dipakainya lobe, nggak pinjam-pinjam, tengoklah. Hilang sendalnya sebelah. Dah akhirnya dendam. Itu pesan. Yang pertama, lupakan jika kita berbuat baik kepada orang lain. Dan lupakan jika orang lain berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, ingatlah jika orang lain berbuat baik kepada kita. Ingat selalu kalau orang berbuat baik kepada kita, kita ingat selalu kebaikan dia. Dan ingatlah jika kita berbuat jahat kepada orang, agar itu menjadi bahan evaluasi untuk diri kita sehingga kita menjadi hamba yang bertobat. Sekarang banyak yang kebalikan daripada itu, termasuk Ustadz sendiri kayak gitu juga. Bukan berarti sementang udah ngomong, wahai anak-anak, Ustadz. Enggak, Ustadz bukan hamba yang maksum. Maksum itu enggak berdosa, enggak. Yang harus diingat, kebaikan orang lain dan kesalahan diri kita. Yang harus dilupakan, kebaikan kita dan kesalahan orang lain. Jangan dibolak-balik. Oh Ustadz, kami kayaknya enggak mampu mengerjakan semuanya. Kami kalau buat baik masih bilang-bilang Ustadz. Kami kalau buat baik masih ingat-ingat. Jadi gimana bagi kami ini Ustadz? Setidaknya jika tidak mengambil semuanya, jangan meninggalkan semua. Jika tidak mengambil semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Usaha apa yang bisa kalian ambil? Jika ada orang lain berbuat salah kepada kita, lupakan. Oh Ustadz, orang lain gak ada buat salah sama saya. Oh ya udah, berarti itu udah contreng. Berhasil kita dalam itu. Itu pesan Luqmanul Hakim untuk anaknya. Jadi suatu hari anaknya ini nanya anaknya ini sama Luqmanul Hakim. Ayah, coba kasih nasihat dulu ayah sedikit. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, sungguh memuaskan hati semua orang, sungguh mendengarkan semua percakapan orang adalah suatu tujuan yang tidak boleh dicapai. Irda'un nas ghayatul la tudrak. Sesungguhnya membuat hati semua orang itu senang kepada kita adalah suatu tujuan yang gak boleh terjadi. Karena Nabi Muhammad pun gak semua orang suka sama Nabi Muhammad. Andai kata boleh terjadi memuaskan hati semua orang yang ada di dunia ini, yang paling bahagia kita, yang paling puas hati kita untuk Nabi Muhammad. Tapi banyak orang-orang yang gak suka sama Nabi Muhammad. Makanya dibilang irda'un nas ghayatul la tudrak. Membuat hati semua orang itu senang adalah tujuan yang tidak boleh dicapai. Loh, kenapa kayak gitu ayah? Oke, kalau kayak gitu besok pagi, ini kan ada sore, kata ayahnya Luqman. Besok pagi kita jalan-jalan, biar engkau sendiri yang nengok buktinya. Nah, akhirnya besok pun tiba ya kan. Besok pagi jalan, naik himar. Apa himar? Keledai. Himar itu, kalau kita naik satu orang, 2 orang bisa kita naik kalau sebesar badan Kholki dan Dimas. Cuman kalau badan-badan agak berisi sedikit itu janganlah zolim kan itu. Jadi Luqmanul Hakim bersama anaknya ini pergi. Ini masyhur ceritanya ini. Masyhur ceritanya. Nah, pergi sama anaknya dengan
mengendarai himar, yaitu keledai. Pertama, apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, jadi kita buat set waktu. Nanti dari sini ke sini kita gantian di atas himar ini. Oke ya. Jadi pertama, ayahnya yang di atas, si anak Luqmanul Hakim ini yang di bawah. Jalan. Melewati satu kampung. Ya kan, kalau kita bilang, kalau dari sini, jalan Luqmanul Hakim dari Islamic Center ini, sampai di Mon Gedung, dibilang sama orang Mon Gedung itu, memanglah bapak ini, masa nggak kasihan dia nengok anaknya di bawah, dia naik keledai enak-enak di atas, anaknya di bawah suruh jalan, memang. Ditanya sama Luqmanul Hakim, wahai anakku, dengar kau tadi itu kata orang itu, dengar ayah, ya udah, kalau kayak gitu engkau yang di atas, ayah yang di bawah. Jalan lagi, jalan dari Mon Gedung itu, rupanya di Simpang Cunda sana. Nah, dibilang sama orang itu, memanglah anak durhaka. Masa dia naik keledai di atas, bapaknya disuruh jalan? Memang anak nggak tahu dikasih sayang. Akhirnya ditanya sama Luqmanul Hakim, dengar nak apa yang dibilang orang itu? Dengar ayah. Ya udah, kalau kayak gitu kita dua-dua naik di atas. Dua-dua di atas kan? Sampai ke Panggoy. Lewat Kapolres itu sedikit. Lewat Polres itu sedikit. Dibilang sama orang Panggoy, termasuk ada Zaki di situ juga. Fadlan, Zaki di situ orang tuh. Orang-orang itulah yang ngomong kan, orang-orang Panggoy. Memang manusia nggak ada belas kasihan sama binatang. Udah tahu keledai itu kecil, dua-dua lagi naik. Kenapa nggak diajaknya sepupunya biar 3 orang tuh di atas? Biar patah terus lutut itu. Ditanya Luqmanul Hakim ini sama anaknya. Nak, dengar ayah. Ya udah, kalau gitu kita dua-dua turun. Turunlah dua-dua. Lewat asrama putri sikit di Blangpanyang. Kan? Dibilang sama orang Blangpanyang, bodoh manusia ini emang. Ada keledai jalan orang di bawah. Kenapa nggak naik keledai? Kalau gitu jalan kaki aja lah, nggak usah bawa keledai. Untung aja. Kalau sempat kisah itu berlanjut, keledainya yang digendong sama Luqmanul Hakim di atas itu. Itu belum terjadi aja. Itu belum terjadi itu. Sempat pala Luqmanul Hakim kan, udah lo kayak gitu. Nak pegang kaki, bapak pegang tangan. Yuk kita angkat. Itu sempat lewat ke arah Belang Pulau sana, apa kira-kira dibilang sama orang Belang Pulau itu? Jadi gitulah kisahnya. Dengar, jadi ditanyalah, udah sampailah perjalanan ini kan, gimana nak? Apa yang kau dengar tadi di perjalanan? Mereka mengatakan ini, mereka mengatakan kita naik ke atas, bapak yang di atas, engkau bapak yang di atas keledai, engkau yang di bawah, dikatakan bapak adalah ayah yang tidak kasihan sama anak. Kemudian engkau naik ke atas, bapak di bawah, dibilang engkau anak nggak tahu dibelas kasih. Kemudian kita dua-dua naik, dibilang kita manusia nggak ada kasihan sama hewan. Dua-dua kita turun, dibilang kita bodoh. Wah, untung aja nggak kita angkat tadi keledai itu ke atas. Itulah yang ayah maksud. Bahwasanya mendengarkan perkataan orang lain adalah tujuan yang tidak boleh dicari. Selagi perkataan itu benar kita kerjakanlah. Maksudnya itu memuaskan hati. Maksud memuaskan hati itu apa? Setiap orang ngomong kita kerjakan walaupun itu mudarat sama kita. Irda'un nas ghayatul la tudrak, itu termasuk mahfudhat. Tuh kalian hafal itu. Membuat hati manusia itu senang sama kita adalah suatu tujuan yang tidak boleh dicapai. Karena Nabi Muhammad pun enggak tercapai itu. Buktinya dari kerabat Nabi Muhammad sendiri, siapa namanya? Abu Jahal, Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal, benci sama Nabi Muhammad. Abu Lahab, sampai-sampai ada surah Al-Lahab saking bencinya Abu Lahab itu. Istri-istrinya juga ada nama di Quran itu, istrinya pun benci sama. Apalagi kita. Karena nasihat Luqmanul Hakim itu kepada anaknya yang begitu hikmah, sehingga dicantumkanlah nama Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran.